derajat atau degree dari suatu polinomial. Jadi kalau kita punya polinomial seperti ini, fx yaitu a0 dan seterusnya sampai dengan anxn ini, untuk an-nya tidak sama dengan 0, maka polinomial fx ini disebut atau dikatakan berderajat n, karena ini sederhananya ini ya, sederhananya pangkat tertinggi dari indeterminate-nya ini, pangkat tertinggi dari x-nya itu adalah n, jadi degree-nya adalah n, gitu ya. Kemudian an-nya yaitu sederhananya kalau di fungsi itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi, gitu ya. Jadi an itu adalah koefisien dari pangkat tertingginya, jadi disebut dengan leading koefisien. Kalau di polinomial di ring ini kita mungkin beberapa kali akan sering melihat penulisannya dari yang derajat terkecil sampai derajat terbesar, gitu ya. Berbeda kalau kita mungkin belajar fungsi, biasanya nulisnya dari yang paling depan tuh yang derajatnya terbesar dulu kan. Sekian x pangkat 3 plus sekian x kuadrat plus sekian x plus sekian konstan. Nah, di sini biasanya nanti lebih sering kita akan melihat derajat tertingginya di bagian paling belakang. Karena ini biar enak melihat koefisien dan pangkatnya ini kan semakin ke kanan semakin naik. Di A0 plus A1 x pangkat 1 plus A2 x pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan n x pangkat n, gitu ya. Jadi ini an-nya ini adalah leading koefisien, yaitu koefisien pangkat tertingginya, terus n-nya itu adalah degree-nya atau derajatnya. Nah, kalau an-nya ini 1, kalau koefisien pangkat tertinggi atau leading koefisiennya itu 1, itu yang disebut dengan monic polinomial atau polinomial monic, gitu ya. Jadi kalau pangkat tertingginya koefisien 1, itu adalah polinomial monic. Itu. Kemudian kalau degree-nya 0, degree itu artinya pangkat tertinggi dari indeterminate-nya 0, berarti kan otomatis ini suku kedua dan seterusnya ini nggak ada, yang ada hanya suku pertama ini, A0 x pangkat 0, padahal x pangkat 0 kan 1 ya, jadi itu dinamakan dengan skalar atau polinomial konstan, tuh, karena tidak memuat indeterminate, karena pangkatnya 1 atau derajatnya 1, itu ya. Kemudian kemarin di sini sudah dijelaskan juga di akhir video itu tentang sifat dari degree polinomial itu jika dioperasikan. Jadi kalau kita punya fx dan gx, dua buah polinomial di dalam ini rx ini, perkaliannya hasilnya tidak sama dengan 0, gitu ya. Maka hasil perkaliannya, degree dari hasil perkaliannya itu pasti kurang dari atau sama dengan degree fx ditambah degree gx, gitu ya. Terus penjumlahan dari keduanya, degree-nya, jika dijumlahkan tidak sama dengan 0, maka degree dari hasil jumlahan dari dua polinomial itu maksimal degree salah satunya. Jadi lebih kecil atau sama dengan maksimal dari degree salah satunya. Jadi maksimal dari degree keduanya itu. Kalau yang lebih besar degree-nya f, berarti ya degree hasil jumlahannya tidak lebih dari f dan tidak lebih dari g jika g yang lebih besar, itu ya. Itu kira-kira. Kemudian contohnya kemarin yang diberikan di video itu juga sama dengan contoh yang di sini. Kalau kita lihat di sini ring polinomial Z6X. Nah, ingat yang penting Rx itu adalah polinomial atas ring R, gitu ya. Ring polinomial atas ring R. Jadi ring R-nya itu bisa diubah-ubah terserah yang mendefinisikan. Kalau di sini ringnya adalah ring Zn. Jadi ini adalah polinomial atas ring Z6, gitu ya. Z6. Kan kita sudah tahu bahwa Z6 itu adalah suatu ring. Jadi ini polinomial atas Z6, maksudnya apa? Maksudnya koefisiennya itu adalah elemen dari Z6. Jadi kalau kita punya dua buah polinomial ini, 1 plus 2x kuadrat dan 1 plus 3x, ini dua-duanya kan karena 1 dan 2, 1 dan 3 itu di Z6, maka dia elemen dari Z6x, itu ya. Hasil perkaliannya tinggal pakai perkalian biasa sama dengan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat perkalian keduanya, hasilnya ternyata degree-nya 2 ya, degree-nya 2. Jadi tadi tidak lebih dari
tidak lebih dari jumlahan degree keduanya. Jadi ini degreenya 2, ini 1, jumlahnya kan 3. Jadi maksimal itu 3, tidak lebih dari 3. Tuh. Kemudian Anda kalau bingung perkaliannya gini ya saya, Pak kok jadinya ini toh Pak? Bagaimana maksudnya caranya? Ini perhatikan. Kalikan 1 per 1 seperti ini, 1 kali 1, 1, gitu ya. Terus 1 kali 3x, 3x. Ingat, kemudian ini 2x kuadrat kali 1, 2x kuadrat. Nah ini yang terakhir mana Pak? Ini kan 2x pangkat 2 dikali 3x. Perhatikan, 2x pangkat 2 kali 3x itu kan hasilnya berapa? 6x pangkat 3 kan. Lah 6 hati-hati di sini. Ring polinomialnya atas ring apa? Atas ring Zn, atas ring Z6. Berarti kan modulo 6. Koefisiennya semuanya modulo 6. Jadi kalau ada 2 kali 3 itu kan 6. 6 modulo 6 kan 0. Oleh karena itu maka 2x pangkat 2 dikali 3x itu 0. Nggak ada di sini jadi 0 habis gitu. Karena polinomialnya atas ring Z6. Itu hati-hati di situ. Nah, Pak, manfaatnya apa sih, Pak? Kalau kemarin Anda semeta mengikuti dan memperhatikan dengan baik itu sudah dijelaskan oleh salah satu pembicara, salah satu keynote speaker yang aslinya aslinya Thailand ya, kalau salah ya kemarin ya. Thailand po, Taiwan saya lupa. Yang bidangnya aljabar itu, jadi manfaatnya nanti untuk coding polinomial itu ya. Jadi untuk coding dalam ilmu apa namanya teknologi informasi, untuk coding atau mungkin untuk kriptografi dan sebagainya. Itu kemudian ini kalau hasil perkaliannya tadi ya degree-nya 2, ini kurang dari 3, kurang dari jumlahan 2 degree-nya. Nah, kemudian hasil penjumlah jika hx-nya jika diberikan lagi sebuah polinomial hx ini 5 plus 4x kuadrat, ini juga elemen dari Z6x. Kalau fx ditambah hx, nah ini fx tambah hx ini ya. F ini tambah hx ini hasilnya 6 plus 6x kuadrat. Nah, karena ini atas ring Z6, maka 6-nya kan modulo 6 itu 0. Jadi ini hasilnya sama dengan 0. Kalau polinomial itu 0, maka degree-nya tak terdefinisi atau tidak didefinisikan. Karena 0 ya ini ya, 0 itu bukan nilai kan, bukan suatu nilai. Kalau ini bilangan berarti degree-nya 0 ini tadi ya. Nah, mana tadi keterangan di atas ini? Ini we call the element of R scalar or constant polynomial. Ini polinomial berdegree 0 di Rx ini merupakan elemen dari ring R-nya kecuali 0. Ini kan R backslash 0. Ini kan maksudnya R selain 0. R set minus 0 kan ya. Jadi kalau bilangan itu masih berderajat 0. Seandainya ini nilainya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, itu polinomial dikatakan berderajat 0 karena hasilnya konstan. Tapi kalau hasilnya 0 itu dikatakan ini is not defined, jadi tidak didefinisikan derajatnya karena tidak bernilai suatu bilangan konstan tapi 0 gitu ya, tidak ada nilainya. Itu. Kemudian nah kita lanjutkan ke sini. Hari ini kita akan melanjutkan sisa dari materi ini. Suara saya masih jelas didengar ya? Halo? Masih, Pak. Putus-putus apa enggak, Pak? Iya, enggak, Pak. Enggak ya, lancar ya, oke. Enggak. Nah, ini masuk ke ini, algoritma pembagian di ini ya, teorema 11.1.6 ini, algoritma pembagian. Ini seperti yang mungkin pernah Anda pelajari juga waktu di SMA dulu. Anda belajar tentang algoritma pembagian seperti ini. Jadi, kalau diberikan R itu suatu ring komutatif dengan elemen satuan, kemudian fx dan gx-nya itu adalah polinomial di dalam Rx gitu, dengan leading koefisiennya
leading koefisien dari Gx itu adalah suatu unit di R. Leading koefisien dari Gx, ingat ya, leading koefisien itu apa? Leading koefisien koefisien dari pangkat tertingginya ya, pangkat tertinggi dari indeterminate X-nya, itu suatu unit di R. Unit kan berarti apa namanya, elemen yang punya inverse di R itu ya. Nah, maka kita akan memiliki ini akan terdapat dengan tunggal polinomial Qx dan Rx, elemen Rx, demikian hingga memenuhi ini, memenuhi Fx itu sama dengan Qx kalikan Gx ditambah Rx. Jadi ini yang dimaksud dengan algoritma pembagian. Dengan Rx-nya apa? Rx-nya itu kan berarti semacam sisanya ya. Sisa dari hasil pembagiannya itu bisa bernilai 0 itu. Kalau bernilai 0 berarti ini habis dibagi oleh Gx gitu ya. Tapi juga bisa tidak 0. Kalau tidak 0 maka degree dari Rx harus lebih kecil dari degree Gx gitu. Yang namanya sisa kan harus lebih sedikit dari pembaginya. Nah, di sini kira-kira gini, Cah. Fx itu yang akan dibagi, polinomial yang akan dibagi. Gx itu adalah polinomial yang membagi. Terus Qx itu adalah hasil pembagiannya. Kemudian Rx itu adalah sisanya, gitu kira-kira ya. Ini mohon maaf yang agak kompresor bisa di off dulu, di mute dulu ininya, mikrofonnya. Ini apa namanya? Seperti yang di SMA dulu kan ya. Jadi kalau ada atau semacam bilangan juga sama kan ya. Kalau kita punya suatu bilangan tertentu itu dibagi oleh bilangan yang lain, kita akan mendapatkan hasilnya sekian dan akan punya sisa. Ada kemungkinan sisa atau boleh tidak bersisa juga, berarti Rx-nya sisanya 0 gitu ya. Kalau dulu biasanya di SMA itu kan ini apa namanya, dulu kalau nggak salah ini Fx terus ini Px, ini Hx, ini Sx gitu ya. Jadi ini pembaginya Px, Hx itu hasil bagi, Sx itu sisa pembagian. Nah, di sini kita pakai itu hanya masalah ini aja, notasi, Anda nggak usah bingung. Yang penting Anda paham konsepnya ya. Jadi ada polinomial yang dibagi ini, kira-kira gitu, sama dengan Qx itu hasil pembagiannya, Qx itu adalah pembaginya, plus Rx. Rx adalah sisa pembagiannya. Nah, tadi sisa pembagian itu boleh 0. Kalau 0 berarti dia habis dibagi, maksudnya ini Fx sama dengan Gx kali Gx gitu aja, tidak bersisa. Atau mungkin dia bersisa. Nah, kalau bersisa itu berarti degree dari Rx harus lebih kecil dari degree Gx gitu. Sisanya ini degree-nya harus lebih kecil dari degree pembaginya kan gitu. Nggak boleh lebih besar, namanya nggak sisa. Berarti masih bisa lanjut. Semacam ini kira-kira. Kalau 7 dibagi 2 gitu ya misalkan. Kalau kita punya misalkan 7 itu kan sama dengan kalau dibagi 2 kan 3 kali 2 kan gitu ya. Hasilnya berapa? 1. Berarti gitu kan. Berarti 7 pembaginya 2, hasilnya 3 kan, sisanya 1. Nah, sisa itu harus selalu lebih kecil dari pembaginya itu kalau bilangan. Kalau konteksnya apa namanya, polinomial, degree dari sisa harus lebih kecil dari degree pembaginya. Nggak boleh kita tulis seperti ini kan, 2 kali 2 tambah 3. Nah, ini kalau ini benar, ini memang ini benar, tapi ini tidak sesuai dengan aturan teorema algoritma pembagian tadi gitu, karena kalau 7 dibagi 2 kok hasilnya 2, sisanya kok 3, ini bukan sisa. Karena 3 masih bisa dibagi 2 lagi, berarti 3 itu bukan sisa, itu maksudnya ya. Yang sisa harusnya lebih kecil dari 2. Kalau ini 3 berarti masih bisa dibagi lagi, berarti belum sisanya ini. Itu kira-kira seperti itu lah. Nah, apa namanya? Yang algoritma pembagian seperti itu, tentunya ini panjang, itu bisa Anda baca sendiri ya. Anda kalian sudah saya share juga filenya ini. Kemudian ini definisi 11.1.7 ini tentang akar, apa yang dimaksud akar dari suatu polinomial gitu ya. Itu kira-kira mirip-mirip seperti akar dari suatu fungsi kan gitu ya.
Jadi kalau kita punya R adalah ring komutatif dengan elemen satuan, dan Fx ini berdegree n ini, itu adalah elemen dari Rx, jadi ring polinomial Rx ini, maka untuk semua R dalam R besar, artinya untuk semua R elemen ringnya, didefinisikan Fr itu sama dengan A0 plus A1R plus bla 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 plus A n R pangkat n. Jadi maksudnya adalah skalar R itu akan menggantikan nilai indeterminate X-nya gitu ya. Jadi X-nya kita ganti dengan suatu nilai R. Gitu kira-kira. Kemudian apabila FR-nya nanti sama dengan 0, jadi ketika kita masukkan suatu nilai R, itu hasilnya sama dengan 0, nah maka R itu kita sebut sebagai akar. Akar atau zero dari Fx. Nah, ini lebih lazim atau lebih familiar kita sebut sebagai akar. Gitu ya. Jadi kalau ada satu nilai bilangan R, ketika dimasukkan ke dalam polinomial itu hasilnya sama dengan 0, maka R itu yang disebut sebagai akar. Ya, saya kira sudah cukup jelas dulu. Nah, kemudian ini tentang pembagi dan faktor. Nah, ini. Perhatikan, jika R adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan Fx Gx itu elemen dari Rx, maksudnya dia polinomial di dalam ring polinom Rx ini. Demikian hingga Gx-nya tidak sama dengan 0, jadi Gx itu polinomial yang tidak sama dengan 0, maka kita menyebut Gx itu sebagai pembagi atau membagi Fx gitu ya. Gx membagi Fx atau Gx merupakan faktor dari Fx gitu. Jadi Gx kita sebut sebagai membagi Fx atau sebagai faktor dari Fx, ditulis seperti ini, Gx garis lurus Fx, ini garis lurus itu membagi habis itu kira-kira ya. Jika terdapat Qx elemen Rx demikian hingga Fx itu sama dengan Qx kali Gx gitu. Berbeda dengan yang ini tadi ya. Kalau yang ini ada Rx-nya, di sini ada sisanya. Tapi di sini ini nggak ada sisanya. Jadi Fx hanya sama dengan Qx kali Gx gitu saja. Jadi kalau Fx dibagi Gx hasilnya Qx, tidak ada sisa, maka Gx dikatakan membagi Fx, atau dia juga bisa disebut sebagai faktor dari Fx gitu ya, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh, kalau polinomialnya Fx sama dengan misalkan Fx Fx sama dengan misalkan X pangkat 2, sorry ya, saya nggak pakai question harusnya, dan AP. Jadi kalau kita misalkan janjinya Anda sudah paham, ini hanya mempertegas saja. X kuadrat, misalkan X kuadrat plus 5X plus 6, kan gitu ya. Ini kita bisa faktorkan kan, ini kita bisa tulis sebagai X berapa? X plus 3 dikalikan dengan X plus 2 gitu kira-kira ya. Nah, maka baik yang ini maupun yang ini bisa kita katakan sebagai faktor gitu ya. Jadi X plus 3 ini faktor dari Fx, X plus 2 juga faktor dari Fx gitu ya. Atau disebut dengan membagi Fx. X plus 2 membagi Fx, X plus 3 juga membagi Fx gitu ya. Kira-kira kemudian ini teorema 11.1.9 ini adalah teorema sisa. Ini sudah dipelajari di SMA juga kan dulu. Teorema sisa. Jadi kalau Fx itu dibagi dengan apa namanya, X min A ini ya, X min A hasilnya Qx ini, kemudian bersisa FA. Jadi kalau pembaginya adalah
ini pembaginya adalah polinomial ini monik berderajat 1 ini x min a. Nah, jika nanti dia tidak habis dibagi, artinya kalau fx tidak habis dibagi x min a, maka sisanya itu adalah fa. Itu ya. Contohnya ini Nora ya. Contoh saya kasih contoh sini aja. Misalkan apa aja? Maaf karena saya ini tidak di kampus, itu ada perlu jadi salah. Ada papan ini. Misalkan fx itu fx-nya sama itu ya. Fx-nya sama yaitu x min berapa ini? X kuadrat plus 5x plus 6. Kalau sekarang saya tanya ini, seandainya dia dibagi dengan x min 1, ada yang bisa menyelesaikan? Masih ingat nggak cara pembagiannya? Kan berarti hasilnya nanti kan dia hasilnya Qx gitu ya. Nanti sisanya itu berapa? Pasti sisanya adalah F1. Kenapa? Karena di sini pembaginya adalah x min 1 di sini ya. Ini. Kalau pembaginya itu x min a, ini x min a. Kalau dia habis dibagi, tidak habis dibagi, maka sisanya adalah FA. Jadi hasilnya berapa? Gx-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Membagi polinomial. Halo? Ada yang ingat nggak membagi polinomial? Pakai porogap itu yang mudah sini ya, tapi ini nggak ada apa namanya, nggak ada apa papan, juga tidak touchscreen, yang susah ini. Ada yang bisa mengerjakan ini? Seandainya dibagi x min 1, ini aja langsung aja lah ya. X pangkat 2 dibagi x dan hasilnya x gitu ya. Hasilnya x. Terus berarti di sini bawahnya kan nanti x dikali x min 1 berapa? X kuadrat min x gitu ya. X kuadrat min x dikurangi, maka 5x min x berapa aja? 5x min 4x. Min x tuh ya. 6x tuh. 6 apa 4? 6 apa 4? Iya. 6 Pak, 6. 6, berarti kan plus. Berarti kan sisanya 6x ya. 6x plus 6 ya. Ya enggak? 6x, Iya, Pak. 6-nya turun kan? Berarti 6x plus 6. Terus 6x plus 6 dibagi x min 1 hasilnya berapa? 6 kan? Iya enggak? Iya, Pak. 6 sisa berapa aja? 6x. Berarti x tadi 6x plus 6 dibagi x min 1. Kembalikan lagi aja. X min 1 kalikan 6 berapa? Berarti kan x min 1 dikali 6 kan 6x min 6. Padahal tadi 6x plus 6. Sisanya 12 tuh. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Coba kalau bingung Anda tulis Anda ya. Cek aja F1 berapa sekarang? F1 masukkan ke sini. 12. 1 pangkat 2 1 1 pangkat 2 1 tambah 5 kali 1 ya, 5 ditambah 6 sama dengan 12. Maksudnya begitu ya, paham ya? Jadi ini kalau fx dibagi x min 1 ini hasilnya ini tadi x plus 6 ini hasilnya. Terus sisanya berapa? Sisanya 12 dari tadi ya. Ini tidak langsung otomatis saya masukkan F1 tadi, ini benar-benar dari perhitungan tadi ya. Tadi kan sisa ke bawah kan tadi 6x plus 6. 6x plus 6, padahal kalau ini x min 1 dikali 6 kan tadi 6x min 6. Lah, 6x plus 6 dikurangi 6x min 6 kan 12 kan ya. Kalau dengan porogapet tadi, pembagian manual sisanya 12. Dengan teorema ini juga 12. Dengan teorema ini, nah, teorema sisa ini kan berarti harusnya sisanya adalah FA. A-nya berapa? A-nya kan tadi ini tadian ya. A-nya kan 1. Masukkan aja 1 ke fungsi fx-nya ini, ke polinomial fx-nya ini. Hasilnya sama-sama 12. Itu ya. Itu. Nah, tapi nanti kalau
Sini mungkin dijelaskan juga ya. Kalau pembaginya lah ini, di bawahnya ini ya. Ini teorema faktorisasinya. Kalau atas tadi teorema sisa, ini teorema faktorisasinya. Kalau ini X min A itu membagi Fx gitu. Pak ini kan X min A-nya tidak membagi habis karena ada sisanya. Kalau seandainya X min A itu membagi habis Fx, nah ini, maka jika dan hanya jika A-nya adalah akar dari Fx. Jadi A-nya akar dari Fx. Ini sah. Kita ambil saja salah satu akarnya ini kan ya. Salah satu pembaginya atau faktornya ini X min 3, X plus 3, dan X plus 2. Maka nanti kalau kita cek nilai dari berapa? Nilai dari min 3, hanya berarti ini min 3 sama min 2 ya. Hanya min 3 dan min 2, berapa masing-masing nilainya? Min 2, berarti ini min 2 pangkat 2 berapa? 4 tambah 5 kali min 2, min 10 ya, ditambah 6, berapa ya? 0 kan? 0, berarti min 2 itu kan akarnya ya. Itu artinya min 2 akar dari Fx itu. Kemudian min 3 juga sama, coba kita cek di sini. Min 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 5 kali min 3 berarti min 15 ya. Ditambah 6. Nah, ini 9 min 15 plus 6 ini juga 0. Itu ya. Sehingga min 3 juga merupakan akar dari Fx kan gitu. Ini kalau seandainya Monix berderajat 1 itu faktornya atau pembaginya membagi Fx, maka nilai ininya, nilai A-nya atau kalau di sini min 3, kalau di sini min 2, dia sebagai akarnya. Akar berarti kan kalau dimasukkan itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Tapi kalau tidak membagi habis, maka kalau kita masukkan nilainya tidak sama dengan 0. Contohnya tadi X min 1 ini. X min 1 ini tidak membagi habis. Karena kalau ketika kita bagi ke Fx ini, dia punya sisa. Lah, sisanya berapa pakai teorema sisa tadi? Berarti FA-nya ini, FA-nya sebagai sisa. Yaitu 12 ini. Itu maksudnya ya. Kalau tidak membagi habis, FA-nya sebagai sisa. Kalau membagi habis, maka FA harus sama dengan 0. Yang berarti A-nya adalah akar dari Fx. Gitu. Semoga Anda nggak bingung. Bingung apa nggak sampai sini? Halo? Jelas ya? Sampai jelas suara nih. Lanjut dulu ke bawahnya lagi ini. Misalkan R merupakan daerah integral dan Fx adalah polinomial tak nol di Rx berdegree n. Jadi degree dari Fx adalah n. Degree dari Rx adalah degree dari Fx adalah n. Terus R-nya ini bukan ring biasa, tapi dia daerah integral. Ingat daerah integral itu apa? Daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi 0 gitu ya. Maka nanti Fx-nya itu memiliki paling banyak sebanyak n akar. Jadi kalau Fx itu berderajat n, pangkatnya adalah n gitu ya, pangkat tertingginya n atau degree-nya n, maka Fx itu paling banyak memiliki n akar di R. Paling banyak sebanyak degree-nya, itu ya kira-kira ya. Jadi kalau ini tadi ya F pangkatnya ini degree-nya 2 ya. Degree-nya 2. Kemudian kalau ini kan 1, 5, 6 ini bisa kita anggap polinomial atas bilangan bulat Z. Z itu kan dia daerah integral kan ya. Nah, maka paling banyak akarnya ya sebanyak 2 karena di sini degree-nya 2. Ini benar kan ini akarnya adalah min 2 dan min 3 gitu ya.
Kemudian ini apa ini? Indeterminate. Definisi dari rekursif ya, perkalian rekursif ya. Jadi kalau ada ini, polinomialnya dengan indeterminate-nya banyak sekali ini ya. Seandainya R itu ring, kemudian R itu 1S2 sampai dengan Xn, ini dikali Xn. Di bukunya UGM apa ada ya kalian rekursif itu ya? Nggak ada. Ini di SA lanjut apa kasih sekarang ya? Maksudnya ini Cah. Ini mungkin harusnya dikasih di SA lanjut ya ini ya. Jadi kalau kita itu punya ini, kalau tadi kan hanya Rx gitu aja ya. Rx itu berarti adalah ring polinomial dengan indeterminate-nya tunggal, yaitu X gitu aja. Jadi semacam satu variabel gitu aja lah kira-kira. Nah kalau ini, R terus dalam kurungnya ini X1, X2 sampai dengan Xn, ini berarti indeterminate-nya tidak tunggal, atau variabelnya itu nggak tunggal. Ini semacam kalau dulu Anda belajar mungkin seperti di kalkulus berubah banyak ya, sudah apa belum Anda ya? KPB itu Anda semester 5, harusnya kayaknya. Nah itu ya, jadi semacam banyak peubahnya banyak. Kalau 2 ya berarti bisa pakai XY juga bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 2 atau lebih dari 3 itu biasanya satu huruf tapi pakai indeks gini, X1, X2 sampai dengan Xn. Itu adalah variabel-variabel bebasnya. Peubah-peubahnya atau indeterminate-nya gitu ya. Nah, dia berarti akan sama dengan ini. Sama dengan polinomial gitu ya. Dengan indeterminate Xn. Jadi, kita anggap ada satu indeterminate Xn, tapi yang bagian depannya ini R ini adalah ringnya. Jadi ringnya sendiri adalah ring polinomial berderajat dengan indeterminate sebanyak n-1. Jadi saya jelaskan ini bingung Cah. Digawe sing gampang wae, sing simpel wae ngene. Jelaskan kanggo kalinya 3 gitu aja lah ya. Misalkan R X1, ini sebagai ilustrasi aja biar Anda paham. Seandainya pakai 3 indeterminate, X1, X2, terus X3 gitu. Ini akan sama dengan R X1, X2, nah ini di kotak lagi kotak 3 ini. Jadi kalau sebelumnya tadi begini Cah, ini tak jelas ya. Kalau sebelumnya tadi kan kita punya Rx saja. Rx itu maksudnya adalah polinomial atas ring R. Jadi polinomial yang koefisien-koefisiennya berada pada ring R gitu ya.
Sehingga kalau kita itu punya ini, kalau kita punya Z tadi itu kita punya Z6X gitu, ini adalah ring polinomial. Jadi isinya adalah polinomial-polinomial yang koefisiennya di dalam Z6. Jadi ini ring polinomial atas ring Z6. Jadi koefisiennya, semua koefisien dari polinomialnya harus berada di Z6. Kalau yang sering kita pakai kan dulu di SMA ya R ini dengan R-nya R real ya. Jadi ininya lapangan polinomial atas lapangan bilangan real. Sekarang kita perluas tidak hanya pada lapangan tapi juga pada ring. Nah, maka tadi ada contoh kalau koefisiennya adalah Z6 tadi. Jadi semua koefisiennya di dalam Z6 sehingga nanti hasil penjumlahan dari koefisien-koefisien itu harus dengan menggunakan aturan operasi modulo 6. Gitu ya. Lah, di sini ini adalah ring polinomial dengan indeterminate-nya ada 3 macam, yaitu X1, X2, X3. Kalau Anda mau lihat contohnya, kira-kira contohnya begini. Berarti ini Fx1, nah gitu ya. Jadi Fx1, S2, X3 seperti ini nanti bentuk polinomialnya. Misalkan didefinisikan sebagai 2 plus 3x1 misalkan ditambah 3x1 kali x2 misalkan ditambah 5 kali x1 kali x2 kali x3. Nah, ini contohnya. Jadi x1, x2, x3 itu semuanya adalah indeterminate atau dalam bahasa fungsi kita sebut sebagai variabel gitu ya. Jadi ini ada semacam fungsi dengan 3 variabel. Kalau biasanya dulu kita kalau di KBB Anda pakainya kan X, Y, Z itu ya. Tapi di sana tadi kan di sini pakainya X1 sampai Xn karena ada kemungkinan lebih dari 3. Kalau pakai X, Y, Z nanti ada kehabisan huruf X, Y, Z, baris opo bingung kan ya. Nah, maka dipakainya X1, X2, X3. Ini contoh fungsinya seperti ini nanti. Di mana S1, S2, dan S3 ini semuanya adalah indeterminate atau variabel bebasnya, gitu ya. Nah, ini polinomial seperti ini bisa dikatakan sebagai polinomial atas ring R. Polinomial dengan 3 indeterminate ini atas ring R, gitu ya. Atau kita bisa menganggap sebagai ini polinomial polinomial dengan indeterminate-nya X3 saja, tapi atas ringnya ring ini. Jadi ring atas ring polinomial itu sendiri gitu. Jadi bisa ngomong aja. Nah, ini kan ring polinomial atas ring Z6 gitu ya. Ini ring polinomial atas ring R gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa menganggap ini sebagai ring polinomial dengan indeterminate-nya X3 atas ring Rx1, X2 gitu. Jadi kalau ditulis dalam seperti ini berarti ya yang dianggap sebagai variabel bebasnya hanya ini X3 ini saja. Lah yang ini 5x1 S2, 3x1 S2, 3x1 dan 2 ini dianggap sebagai elemen dari Rx1 X2 sebagai koefisien gitu kira-kira. Selain X3 dianggap sebagai koefisien. Itu maksudnya ini ya. Ini ya. Maka Rx1 S2 sampai dengan Xn ini disebut sebagai ring polinomial dalam atau dengan itu ya, dengan n indeterminates itu kira-kira seperti itu. Semoga Anda nggak tambah bingung gitu ya. Bingung ya, wis. Apa ini hanya sekedar wawasan ya. Ini kalau di UGM sendiri juga nggak diberikan di SA kayaknya. Jadi saya lihat cek bukunya di UGM itu hanya sampai ini saja. Sampai di teorema faktorisasi ini aja. Tapi ya sampai ini ya nggak saya SMA itu aja ya. SMA Anda sudah dapat sampai situ. Hanya bedanya dulu kalau SMA ini ya bedanya Pak. Bedanya dengan SMA dulu apa Pak? Kalau di SMA dulu tadi R-nya ini jadi dia polinomial atas lapangan bilangan real gitu ya. Jadi
Makanya koefisien-koefisiennya boleh pecahan, boleh akar, boleh bilangan irasional itu. Jadi bebas sekali kan dulu waktu di SMA. Tapi sekarang ditentukan. Ranknya itu ditentukan. Jadi polinomial atas rank apa? Nanti R-nya tergantung yang ditentukan rank apa. Bisa atas rank bilangan bulat Z, atau contoh yang tadi itu atas rank bilangan bulat modulo 6, atau ini contohnya, atau nanti dengan polinomial atas rank Z7 misalkan. Z7 itu berarti rank bilangan bulat modulo 7. Z7 itu berarti dia lapangan, karena di pertemuan sebelumnya ya, Z kalau modulonya prima itu pasti dia jadi lapangan. Itu yang disebut dengan nanti lapangan berhingga. Nah, itu yang nanti digunakan untuk dalam teori coding atau dalam kriptografi. Itu kira-kira. Terus satu sisa teorema ini kayaknya sudah nggak apa-apa ini ya. Sampai di situ dulu aja kira-kira. Ada yang mau Anda tanyakan, monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, termasuk dari materi pertemuan yang lalu, kalau ada yang mau Anda tanyakan, nggak apa-apa, monggo. Saya lihat di sini tadi ada contoh pembagian ya. Saya lihat di sini. Nah, ini contohnya. Misalkan ada polinomial ini 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 1 dibagi dengan ini ya. Bagi ini sehingga ya. Dibagi dengan pembagiannya sebelah kiri ya. Oh ya. Dibagi dengan 5x kuadrat plus 2. Ingat, nah ini hati-hati di sini. Ini polinomialnya atas ring bilangan bulat modulo 6. Jadi kalau di sini ada 2x pangkat 3 dibagi 5x kuadrat plus 2, kalau pembagian seperti ini kan Anda fokus pada ini kan ya, pangkat tertinggi saja kan ya. Jadi kalau di sini 2x pangkat 3, ini 5x pangkat 2, maka 2x pangkat 3 dibagi 5x pangkat 2 itu berapa? Di sini ternyata hasilnya 4x. Pak, kok 4x dari mana Pak? Gitu. Karena ini ya, 4 dikali 5 gitu ya. 4 kali 5 modulo 6 itu adalah 2 kan gitu ya. Ingat, ini koefisiennya ini bukan bilangan bulat biasa, tapi ini bilangan bulat modulo 6. Jadi kalau 2x pangkat 3 dibagi 5x kuadrat, itu hasilnya di sini 4x. X pangkat 3 dibagi x kuadratnya hasilnya x. 2 dibagi 5 dalam modulo 6 itu 4. Karena apa? 4 kali 5 itu kan 20 saja. 20 modulo 6 itu kan 2. Itu maksudnya seperti itu. Nah, baru nanti dikembalikan lagi. 4x dikalikan dengan semuanya ini kan. 4x kali 5x kuadrat jadi 2x pangkat 3. 4x kali 2 berapa? 4 kali 2 itu 8 modulo 6 2x, berarti ini 2x. Hasilnya ini dikurangi jadinya ini 0 habis, ini tinggal, nah ini saya keliru lagi. 3, oh enggak, betul. 3x kuadrat turun karena enggak ada pengurang x kuadratnya ya. Terus ini 0 kan, 0 dikurangi 2x gitu kan ya. Maksudnya di sini kan apa namanya suku berdegri satunya kan 0x dikurangi 2x. 0 dikurangi 2x di sini tidak ada min 2 ya. Kalau ini ring bilangan bulat modulo 6 ya, ingat ya. Jadi ini 0 dikurangi 2x itu adalah 4x. Kenapa? Karena kalau dibalik 4x tambah 2x hasilnya 0 gitu ya. Makanya di sini 0x dikurangi 2x itu hasilnya di sini 4x. 1 dikurangi 0 ya 1 gitu ya. Nah, terus yang ini dibagi dengan 5x kuadrat hasilnya berapa? X kuadrat dibagi x kuadrat 1 kan ya. Terus bilangannya sekarang 3 dibagi 5 dalam modulo 6. Jadi 5 peng piro ben hasilnya telu dalam modulo 6. Ternyata 3 ini. Jadi 5 kali 3 itu berapa? 15. 15 modulo 6 itu adalah 3. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah, kalau kita kembalikan lagi, 3 kali 5x kuadrat, hasilnya adalah 3x kuadrat. Terus ini 3 kali 2 itu 6 kan, jadinya 0 kan ya. Makanya di sini plus 0 itu 0 itu aja. Dikurangi
Ini habis, ini tinggal 4x kurangi 0, 4x, 1 kurangi 0, 1. Ini kan degree-nya sudah kurang dari ini. Degree-nya sudah lebih kecil dari 5x kuadrat. Nah, karena degree-nya sudah lebih kecil dari 5x kuadrat, berarti ini sisanya, ini sudah nggak bisa dibagi lagi. Itu kira-kira. Jadi ini dalam teorema pembagian tadi, fx sama dengan gx kali gx plus rx, fx-nya itu yang paling besar ini, 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 1. Pembaginya itu gx ini adalah 5x kuadrat plus 2 ini. Hasil baginya yang ini, 4x plus 3 ini. Sisanya ini, jadi plus rx plus sisanya ini, 4x plus 1. Jadi saat besok Anda membagi dengan porogapit seperti ini, atau dengan teknik apapun, ingat, diperhatikan di soal di sini. Diberikan ring suku banyak apa, ring polinomial atas apa di sini. Nah, di sini atas ring Zn. Jadi nanti operasi koefisiennya di sini Anda harus pakai modulo n di sini, modulo 6. Itu kira-kira ada yang mau Anda tanyakan? Silahkan. Pak, bisa ulangin lagi nggak ya yang 0x dikurangin 2x hasilnya 4x? Ini kan nggak ada Pak, nggak ada ini Mas, di fx yang kita bagi ini nggak ada x-nya, nggak ada ini. Suku x-nya nggak ada tuh Mas. Paham dulu nggak di sini? Ini kan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat langsung plus 1. Harusnya kan ada sekian x dulu baru plus konstanta, ya nggak? Iya. Kan di sini berarti x-nya kan 0. Iya. Koefisien x-nya 0 jelas dulu ya. Nah, ini 0x. Pengurangannya kan 2x. Iya. Nah, 0x dikurangi 2x berapa? Dalam modulo 6. Ini ya, Mas. Di sini aja tak kasih biar Anda nggak bingung. Jadi 0x dikurangi 2x sama dengan sekian, sama dengan A gitu aja lah ya. A itu yang kita cari. Ya. Ya biar Anda nggak bingung, Anda balik aja berarti. Berarti nanti gimana? 0x tambah, berarti kan gini nanti. 0x itu sama dengan A plus 2x, betul nggak Mas? Sampai sini paham nggak? Paham nggak Mas? Oh iya paham. Ya ini kan A ini maksudnya biar nggak bingung sekalian tak gawe AX itu aja lah. Ini kan AX. Jadi di sini kan AX plus 2X. Ini kan kita bicara dalam modulo 6 toh, paham ya? Iya. Nah, dalam modulo 6 ini A-nya harus berapa supaya ditambah 2 itu hasilnya 0 itu loh Mas. Paham ya? Oh iya. Maka di sini A-nya kan harus 4. Karena 4 tambah 2 dalam modulo 6 kan 0 Mas. Paham nggak? Oh ini iya. penjumlahannya ini penjumlahan modulo 6 maksudnya. Oh iya, paham Pak. Paham ya ini maksudnya ya? Iya. Kenapa jadi 4 ya? Oke Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Monggo kalau ada yang lain lagi, monggo kalau belum paham nggak apa tanyakan, Ben. Itu kan tambah jelas. Untuk yang lain yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Iya, monggo. Kalau misal ini pembagiannya pakai cara Horner gitu, bisa nggak Pak? Boleh nggak Pak? Pakai cara? Apa sih namanya yang Horner itu loh Pak? Anu itu toh? Turun ke bawah itu toh, Mbak? Iya Pak. Turun ke bawah, nanti sisanya paling belakang itu toh? Iya. Nah, saya belum nyoba. Kalau atas polinomial, kalau ring polinomial atas lapangan bisa kan pakai itu. Dulu kan di SMA itu kan ring polinomial atas lapangan ya. Kalau atas ring tertentu saya belum pernah nyoba. Kalau atas ring Z, atas ring bilangan bulat mungkin seandainya ini ZX mungkin masih berlaku ya mungkin ya. Masih bisa berlaku, tapi kalau sudah modulo lah itu hati-hati. Karena di sini kan nanti pengurangannya koefisiennya kan nanti pakai modulo ya. Tapi dicoba aja Mbak, kalau misalkan. Tapi order kan hanya untuk kalau pembaginya ini aja tuh Mbak. Pembaginya yang Monix berderajat 1 tuh.
X min A itu aja toh. Iya, Pak. Nah itu. Ya. Anda coba aja, mungkin bisa karena di sini Jadi juga paling, karena di sini juga pakai teorema sisa kan ya. Dalam pembahasan kita oh ini kan iya, berarti paling aman pakai yang Prokapit ini, Pak. kalau pembaginya X min A kayak gini kan. Pembaginya X min A, nanti sisanya berapa, mungkin bisa pakai Horner. Karena di sini ada teorema sisa dan teorema faktorisasi itu juga mirip seperti yang di SMA dulu kan ya. Hanya nanti ada lebih hati-hati saat di operasi penjumlahannya saja. Dia ring polinomial atas apa, atas ring apa itu. Tapi kalau pembaginya adalah ini polinomial yang sangat umum seperti ini, Anda nggak bisa pakai Horner. Ini di Horner ya, Raisa atau Mbak? Halo? Iya, Pak, nggak bisa. Ya iya, makanya ini sebenarnya modal dasar, aslinya modal dasar untuk pembagian di ring polinomial kan pakai Prokapit seperti ini. Anda sebaiknya paham seperti ini. Maksudnya ini lebih umum digunakan, bisa digunakan untuk bentuk apapun lah. Untuk ring polinomial atas ring apapun dan untuk membagi dengan bentuk apapun itu bisa, maksudnya gitu. Lebih umum. Itu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Sama mau tanya yang tadi, Pak, yang tadi di atas itu di algoritma pembagian itu kan ada tadi Algoritma ada pembagiannya tulisan ini. leading koefisien itu, Pak. Itu sama degree itu, Pak. Leading koefisien Nah, itu atasnya leading. lagi ini loh. Ini loh. Ini ya? Iya. Beda loh, Mbak. Itu sama aja degree, Pak. Beda kalau degree loh. Degree apa coba? Degree pangkat, Pak. Nah, degree kan pangkatnya, Mbak. Kalau kita punya fx sama sekian n itu kan pangkatnya ini berarti berapa? Degree-nya berapa ini? Degree-nya berarti ini loh. Ini degree-nya berapa, Mbak? N, Mbak. N. Lah leading koefisien bukan degree-nya. Leading koefisien tuh AN-nya, Mbak. Koefisien dari pangkat tertingginya. Koefisiennya ini loh, Mbak. AN loh. Paham nggak? Oh iya ya, Pak. Jadi kalau di contoh yang ini misalkan, nah di sini, yang dibagi ini, fx ini kan ini, fx-nya kan 2x pangkat 3, 3x kuadrat plus 1. Ini degree-nya berapa, Mbak? 3. Leading koefisiennya berapa? 2, Pak. 2. Tahu bedanya ya? Ini. Iya, Pak. Ini, sekarang ini. Ini degree-nya berapa? Halo? 2, Pak. Leading koefisiennya? 2. Leading koefisien sing ndi to, Mbak? Kan bilangan di sini tuh. 1, Pak. Kira? 1. 1 kan ini 1x sebenarnya karena nggak ditulis kan ini tuh. Apa maksudnya sekarang? Tahu nggak bedanya leading koefisien dengan degree? Tahu, Pak. Oh, lah itu. Lah kalau leading koefisiennya 1 ini tadi di mau. Kalau leading koefisiennya itu adalah 1, jadi kalau AN-nya 1, maka polinomial itu disebut dengan monik. Contohnya ini tadi. Yang saya kasih contoh ini monik ini. Kenapa? Karena leading koefisiennya 1 ini. Tapi kalau di buku ini tadi, ini tidak monik. Karena ini leading koefisiennya 2, berarti bukan monik. Gitu maksudnya. Paham ya? Oh iya, iya. Atau ada yang lagi nggak apa? Silahkan monggo. Yang dari yang lain mungkin? Sama mau tanya yang tadi, Pak, yang daerah integral itu, Pak. Daerah integral yang atas atau yang bawah? Bawah ya? Yang setelahnya teorema 11. Titik 1 titik 11. Ini ya? Ini, Mbak ya? Ini maksudnya? Iya, Pak. Gimana maksudnya, B? Ya itu, Pak. Iya, B. Ya itu tadi minta tolong diulangin, Pak, tadi ketinggalan. Nah, ini. Jadi kalau R-nya adalah daerah integral, terus Fx itu adalah ring polinomial atas daerah integral itu, gitu ya. Maksudnya R-nya tadi kan daerah integral ini. Berdegree N, maka Fx itu paling banyak punya sebanyak N akar, paling banyak. Jadi maksimal akarnya sebanyak N, sebanyak degree-nya. Kan mesti gitu ya, yang kita pahami selama ini kan seperti itu sebenarnya. Contohnya ini, kalau kita punya
polinomial ini degree-nya berapa, Mbak? 2, Pak. 2. Akarnya kalau seandainya kita belum mencari, tanpa kita mencari faktor dan akar, kita kan di kepala kita pasti sudah tahu kalau fx yang berdegree 2 itu, maka nanti pasti akarnya paling banyak berapa? 2. 2. Nggak mungkin lebih dari 2 kan? Uang degree-nya cuma 2 itu loh maksudnya, Mbak. Paham ya? Kurang dari itu bisa nggak? Ya. Bisa. Bisa. Akarnya 1 boleh toh kalau sama misalkan. Kalau seandainya kalau seandainya fx-nya itu misalkan x kuadrat min 4x plus 4 lah ini degree-nya berapa, Mbak? 2, Pak. Akarnya berapa? 1. Berapa akarnya? Siapa akarnya? 2. X min 2. Min 2 apa 2? Min 2 apa 2? 2, Pak. Ini 2. Berarti akar sing di, Mbak. Iki faktor, nah iki faktor ya. Nah iki faktor, nah akar sing piro? 2, Pak. 2. 2 kalau dimasukkan ke sini nah jadi 0 toh? 0. Iya. Iya nggak? Nah, itu. Iya. Jadi ini degree-nya 2, banyaknya akarnya bisa kurang dari 2. Jadi ini banyaknya akar hanya 1, yaitu 2 itu saja. Tapi kalau ini kan degree-nya 2, banyaknya akar juga 2, yaitu min 2 dan min 3. Itu maksudnya ini, Mbak. Jadi kalau polinomial dengan degree n, ya paling banyak akarnya hanya n saja. Paling banyak maksudnya, bisa kurang tapi nggak bisa lebih, itu maksudnya. Paham ya? Ya. Iya, paham, Pak. Nah, ada lagi? Silakan dari yang lain mungkin. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Halo? Cukup? Halo? Yang lain nggak ada yang tanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan. Coba lagi. Amran. Oh, Bran. Yang min 2 modulo 6 tadi penjelasannya gimana, Pak? Min 2 modulo ini. Yang Iya, ini, Pak. Yang ini, Mas. Ini Iya, Pak. Yang itu. Penjelasan sing ndi maksudnya? KB. Yang koefisien X-nya nggak ada, terus 0 min 2 tadi, Pak. Yang BIMC tadi loh, Pak. Oh, potensi tekannya BIMC itu mana? Iya, Masih Pak. bingung? Masih bingung kamu? Ini. Iki loh, Mas. Iki tak pindah neng kene. Ben Anda nggak bingung ya. Biar Anda nggak bingung, apa sih itu tadi polinomialnya? 2x pangkat 3 tambah apa itu? 3x kuadrat tambah 1. Kalau kita menulis polinomial kan biasanya urut tuh, Mas. Urut ini tuh, derajatnya ini urut tuh, Mas. Ya nggak? Iya, Pak. Itu harusnya apa, Mas? Harusnya kan sekian x pangkat 1 dulu baru tambah 1, ya nggak? Karena itu nggak ada, berarti di sini kan 0 ini. Paham dulu ya, ini 0 ya. Paham? Ya, paham, Pak. Jadi kalau di sini ada sekian, ini kan hasilnya cuma 2x pangkat 3, ketika 4x dikalikan dengan pembaginya ini hasilnya 2x pangkat 3 plus 2x. Pak, ini jawab takutnya ini dari mana? Ini dari pengal ini ya. 4x kita kalikan dengan ini, pembagi ini, 5x pangkat 2 kali 4x hasilnya 2x pangkat 3. 2 kali 4x hasilnya 2x, karena ini 2 kali 4 itu 8 ya, 8 modulo 6 itu 2x. Nah, 2x ini, ya dia harus mengurangi yang derajatnya sama. 2x harus mengurangi bagian suku x-nya. Padahal suku x-nya kan tadi 0 ya. Paham dulu di situ? Ya, paham, Pak. Paham. Nah, berarti kita sedang mengurangkan ini, Mas. Kita sedang mengurangkan 0x dikurangi 2x itu berapa? Gitu ya, Mas ya? Paham? Ya, Pak. Nah, terus ini tak faktor K, biar gak bingung pisan. Ini kita faktor K berarti sama dengan 0 dikurangi 2
X, ngono toh? Kira Mas? Ya Pak. Ya, dan ini kita bicara di modulo 6, jadi pengurangannya juga pengurangan modulo 6. Ini kita bicara di modulo 6, karena di sini ring cukup banyaknya adalah Z6X, artinya seluruh koefisiennya bekerja di ring bilangan bulat modulo 6. Jadi nanti bilangan-bilangannya cuma 0 sampai 5 saja, nggak boleh lebih dari 5, karena modulo 6, itu yang pertama. Yang kedua, operasinya juga pakai operasi modulo 6, baik penjumlahan atau perkalian harus pakai operasi modulo 6. Maka di sini saya tulis min modulo 6 ya. 0 min 2 modulo 6. Nah, berarti kita mencari A ini hasilnya berapa? Pada kalau kita mengurangi ini, mencari pengurangan ini. Jadi ben contoh berarti kita sama saja kan ini. 0 min modulo 6 maksudnya. Dikurangi 2 itu hasilnya A gitu aja. Kita abaikan X-nya dulu. Kita abaikan X dengan X-nya kita abaikan. Berarti kalau 0 min 2 itu A, ini Mas. Alah. A itu kan pada karung ini. 0 itu sama dengan A ditambah modulo 62. Betul nggak Mas? Amron. Gitu. 0 dikurangi 2 sama dengan A. 0 itu berarti pada karo A tambah 2 ya Mas? Iya Pak, betul Pak. Nah, ini kita kerja di penjumlahan modulo 6 Mas ya. Sekarang kita mencari nilai pengurangannya di A-nya berapa. Nah, sekarang A ditambah 2 modulo 6. Ben hasilnya 0 ini piro ngono lho Mas? Piro? 4 Pak. 4. Paham ya? Ya. Jadi, Ya Pak, makasih Pak. nah makanya tadi di sini hasilnya 0x dikurangi 2x itu adalah 4x karena itu. Paham, Bron? Insya Allah sudah Pak. Oke. Monggo yang lain lagi kalau mau tanya lagi ya, silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Ini Pak, tanya lagi, Pak. oh ya, siapa ini, Mbak? Niti, Pak. Mau tanya berarti kalau yang ini ringnya di modulo 6 itu di Z6, berarti nggak ada kemungkinan ininya 0 ya Pak? Tandanya 0 ya Pak? 0 maaf, tandanya minus di polinomial. Nah, ya, nggak ada. Itu ada tandanya minus. Yang mana? Mana Mbak? Itu memungkinkan tanya Pak? Mbak. Nanti Nggak gimana? mungkin. Berarti Nggak ada. Minusnya harus Nggak, maksudnya konversi ke berarti nggak Z6 mungkin lagi nanti ada. Mbak. Misalkan ada min 2, ya kayak gini lah ya. 0 min 2, 0x min dikurangi 2x kan sebenarnya min 2x toh Mbak sebenarnya Mbak. Ini kan sebenarnya min 2x ya. Tapi min 2 modulo 6 itu kan jadi 4 itu maksudnya gitu. Paham nggak? Iya. Jadi Iya Pak. pokoknya koefisiennya harus mengikuti ringnya di sini. Kalau seandainya ini Z, ya nanti nggak boleh ada pecahan karena Z itu kan bilangan bulat itu ya. Kalau ini Z-nya sudah bilangan Z modulo sekian, nggak boleh ada minus. Karena dalam bilangan bulat modulo itu nggak ada minus. Gitu. Jadi kira-kira